Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di podcast. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arif Abdurrahman, CPNS Pemerintah Kabupaten Kebumen. Halo, perkenalkan nama saya Desi, CPNS dari Pemerintah Kabupaten Kebumen. Dan saya Rita, CPNS Pemerintah Kabupaten Kebumen. Pada episode perdana ini, kami akan mendiskusikan atau ngobrol nih tepatnya mengenai nilai dasar aneka atau ASN beraneka. Nah, pertama kali dengar kata aneka, apa sih yang kebayang? Aneka ya. Aneka itu ya keberagaman, aneka flora, fauna, aneka suku bangsa, gitu ya. Eits, tapi kali ini aneka itu singkatan ya. Oh, singkatan. Itu apa? Kalau A itu akuntabilitas. Kalau N, N-nya nasionalisme. kalau E. Nah, ini nih kalau E-nya itu etika publik. Oh, terus K-nya apa? Waduh, terus-terus nih. Nih, tak kasih tahu K-nya itu komitmen mutu. Hehehe. Lah ini Mbak yang terakhir. A yang terakhir apa? Kalau A yang terakhir ini pastinya semuanya harus tahu. Anti korupsi. Ya, itu tadi kata-kata dari singkatan aneka. Mungkin kita jelaskan sedikit ya pengertian dari masing-masing nilai itu. Yang pertama itu A, akuntabilitas. Secara singkat, definisi akuntabilitas itu merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau instansi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Karena kita semua bertiga nih calon ASN ya, untuk dari segi kesehatan, menurut Mas Arief, implementasi nyata aspek akuntabilitas nih apa sih? Ya, saya coba menjawab ya. Kalau sebagai tenaga kesehatan, nilai-nilai akuntabilitas yang diterapkan di instansi saya, menurut saya pertama, melaporkan kegiatan dan membuat laporan sebagai bukti tentang hal-hal yang dilakukan dengan cara membuat surat pertanggungjawaban. Kemudian, menolak praktik-praktik korupsi, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai ASN dengan cara memiliki kompetensi yang baik dan update dengan isu terkini. Semisal, sekarang lagi yang digembur-gemburkan pemerintah itu ya vaksin. Kita harus punya kemampuan dan ilmu agar bisa menginvestasikan dan berguna untuk kepentingan pemerintah tersebut melalui vaksin. Kita harus bisa melakukan vaksin, entah itu screening, bagian apapun lah. Kemudian, memperlakukan warga secara adil dalam pelayanan publik. Kayak semisal saya kebetulan bekerja di instansi pemerintahan yang notabene puskesmas. Kalau ada pasien yang datang, entah itu pasiennya mampu atau tidak mampu, kayak semisal BPJS, kita harus memperlakukannya dengan rata, sama, dengan kualitas yang sama, tidak membeda-bedakan. Seperti itu, Mbak. Jadi nilai akuntabilitas tuh implementasinya bisa banyak ya Mas ya. Terus juga kalau kita jabarkan hanya satu poin akuntabilitas, bakal lama nih podcast. Jadi kalau saya ambil kesimpulan tuh intinya kalau nilai akuntabilitas ini kita terapkan semua dalam hal pekerjaan kita akan tercipta lingkungan kerja yang akuntabel. Bener ya? Iya, bener. 100, Mbak. Jadi kalau dari segi kesehatan, dari Mas Arief seperti itu. Kita coba dari Mbak Desi, mungkin dari segi pendidikan. Oke, dari segi pendidikan, karena ini kebetulan saya seorang pendidik di salah satu instansi di SMP Negeri 2 Perembun. Satu contoh aja ya, akuntabilitas. Berangkat tepat waktu merupakan salah satu bentuk integritas. Nah, di masa pandemi seperti ini, kami bekerja untuk yang PPKM ini 25%, 50%. 25%
WFO, 75% WFH. Nah, ini banyak sekali sih para ASN yang ternyata mereka lebih nyaman WFH daripada WFO, padahal harusnya jatahnya itu WFO gitu. Nah, ini nih yang jangan sampai ditiru, harusnya sesuai dengan kewajibannya sebagai seorang ASN, harus datang tepat waktu sesuai dengan jadwalnya, sesuai dengan piketnya. Salah satu bentuk dari integritas itu. Dari integritas ini kan salah satu penerapan sikap dari akuntabilitas. Sekarang lanjut N ya, yaitu nasionalisme. Dari arti katanya itu adalah cinta tanah air, ras, bahasa, atau sejarah budaya bersama. Kalau dengar kata nasionalisme sekilas sering kepikirannya tuh Pancasila ya. Jadi tuh kita sebagai calon ASN harus mampu mengaktualisasi nilai-nilai nasionalisme, dalam hal ini nilai-nilai Pancasila ya, dalam menjalankan profesinya sebagai pelayan publik yang berintegritas. Mulai hangat ya obrolan kita ini. Iya nih, kerasa banget. Tinggal cari kopi nih, minum masing-masing. Hahaha. Cocok Mas Arif, apalagi nih di sini lagi gerimis-gerimis mendung. Oke ya, aku nambahin nih soal nasionalisme. Sebagai seorang ASN, kita bisa penerapannya itu dalam bentuk menggunakan produk-produk lokal. Seperti biasa kan kita selalu menggunakan batik. Kemudian setiap tanggal 21 biasanya kami di pendidikan itu selalu menggunakan kebaya Kebumen. Kemudian kami juga mengikuti setiap upacara hari besar dan hal-hal yang lainnya yang terkait dengan nasionalisme pasti sebagai seorang pendidik kami lakukan. Jadi memang banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme di dalam diri kita sebagai calon ASN ya. Iya Mbak Rita, dimulai dari hal-hal kecil, hal-hal yang biasa kita lakukan, yang sebenarnya tanpa kita sadari kita juga menunjukkan rasa nasionalisme seperti itu. Oke, langsung lanjut aja ya untuk yang ketiga, huruf E, yaitu etika publik. Secara singkat definisinya itu refleksi tentang standar atau norma yang menemukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan dalam rangka menjalankan tanggung jawab sebagai pelayan publik. Nah, ini nih, etika publik itu berpengaruh besar dengan stigma masyarakat terhadap PNS. Padahal kode etik dan kode perilaku ASN itu sudah diatur dalam Undang-Undang ASN Pasal 5, misalnya melayani dengan sikap hormat, sopan, tanpa tekanan. Wah, bener banget tuh. Ya, kita harus sabar, sopan, walaupun kita capek-capek aja gitu. Kayak semisal kita lah di tim vaksin lah. Dari atasan kan kita target 100% vaksinasi untuk desa yang masih bertanda hijau. Padahal sasaran kita banyak sekali, Mbak. 1 minggu itu bisa 4 kali melakukan vaksinasi. Padahal 1 kali vaksinasi bisa 500 orang. Ya, kita sebagai ASN ya seperti itu, harus nilai-nilainya harus sabar. Kan banyak tuh yang simbah-simbah yang kadang kalau kita lagi screening kadang pendengarannya kan kurang. Kita pelan, sopan, hormat, ibaratnya seperti itu. Ibaratnya kita mengabdilah kayak gitu. Curcol ya Mas, tapi makasih loh Mas. Saya juga salah satu yang dapat vaksin dari Puskesmas. Terima kasih atas kerja kerasnya. Wah, mulai diselimuti curhat colongan nih. Kita lanjut aja ya ke huruf selanjutnya, yaitu K, komitmen mutu. Coba saya berpendapat dulu ya, kalau komitmen mutu ini adalah suatu janji kepada diri sendiri secara sukarela yang tercermin dalam tindakan untuk menjaga mutu atau meningkatkan kualitas dari suatu pelayanan publik. Nah, nilai-nilai dasar komitmen mutu ini juga terbagi jadi 3. Ada orientasi mutu, ada efektif dan efisien, kemudian inovatif. Terus bagaimana sih penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Kalau dari saya, komitmen mutu ya kita harus
bekerja sesuai dengan mutu kita. Dalam artian gini, kita kan ASN ya, ada sasaran-sasaran yang tertuang dalam SKP. Untuk menjaga mutu itu ya, kita harus melakukan itu dengan benar, dengan baik, tanpa ada yang luput dari itu. Karena menurut saya, itu kan sudah tersusun rapih dalam undang-undang sesuai dengan profesi kita. Dengan kita melakukan dengan baik dan penuh profesionalitas, kita akan menjadi ASN yang bermutu. Mungkin secara realnya bisa kita terapkan di pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Terus juga kita bisa memberikan gagasan-gagasan kreatif dalam bekerja. Kita juga bisa berinovasi untuk menghasilkan hal-hal baru untuk menjawab tantangan perubahan zaman. Dan selalu menerapkan sikap efektif dan efisien dalam bekerja. Wah, makasih nih Mas Arif, Mbak Rita, sudah memberikan contoh penerapan komitmen mutu dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang ASN. Oke, kita lanjut untuk huruf yang terakhir ya, yaitu A, anti korupsi. Kalau dari pengertiannya, anti itu sama dengan menolak atau tidak mendukung. Kalau korupsi menurut KBBI itu adalah kecurangan atau penyalahgunaan uang. Namun ada 30 delik kasus tentang korupsi. Kalau kita jabarkan di sini kayaknya bakal berjam-jam nih. Karena korupsi itu merupakan kejahatan, juga karena ada niat pelaku dan ada kesempatan. Waspadalah, Terus waspadalah. gimana nih cara mencegah korupsi yang katanya nih sudah mengakar di negara ini? Nah, pencegahannya ada dari dua sisi, yaitu perbaikan di sistemnya dan perbaikan di manusianya. Perbaikan sistem itu bisa dilakukan dengan peraturan perundangan, reformasi birokrasi, kemudian menegakkan etika profesi, dan lain-lain. Sedangkan untuk perbaikan manusianya bisa meliputi perbaikan moral, meningkatkan kesadaran hukum, dan kemudian memilih pemimpin yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Kita tuntut transparansi anggaran dan kegiatan-kegiatan untuk menunjang kepemimpinannya. Sepakat sama Mas Arif, sangat jelas penjelasannya. Jelas, padat, tajam setajam silet. Oke, kayaknya udah kita jabarkan semua ya nilai-nilai dari aneka ini. Jadi kesimpulannya kita sebagai calon ASN harus menerapkan nilai-nilai aneka atau singkatan dari Akuntabilitas, Nasionalisme, etika publik, komitmen mutu. dan yang terakhir anti korupsi. lengkap sudah obrolan kita malam ini tentang aneka. Sampai jumpa di podcast selanjutnya dari kami, calon ASN Pemerintah Kabupaten Kebumen. Terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. wabarakatuh.